Jadi kita masuk yang pertama di perencanaan. Nah, kita analogikan kalau di dalam musik itu ada genre ya. Jenis musiknya seperti apa. Kalau kita bicara di jalan, itu ada klasifikasi jalan juga. Jadi ada klasifikasi jalan itu ada jalan arteri, jalan utamanya, kemudian setelah itu agak lebih sedikit di bawahnya, kelasnya itu ada jalan kolektor, dan terakhir ada jalan lokal, dan lebih kecil lagi ada jalan masuk. Tapi sebenarnya kalau dalam sistem jaringan jalan kita hanya mengenal 3, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Nah ini sama kayak musik ya, musik macam-macam juga alirannya, ada rock, blues, ada dangdut ada koplo, ada reggae, kemudian tadi ada musik elektronik, tadi lihat musiknya Latin kan masuk EDM ya, electronic dance music. Nah ini sama juga kalau jalan, ada jalan arteri, kolektor, dan lokal. Nah ini berdasarkan peran ya. Kita juga sebenarnya mengenal kelas jalan berdasarkan administratifnya. Jadi siapa pengelolanya, itu ada di negara kita, jadi ada jalan nasional yang dikelola negara, jalan tol masuk ke situ, kemudian juga ada jalan provinsi. Jalan provinsi itu biasanya jalan-jalan kolektor kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah jalan lokal. Jalan kota atau kabupaten. Kemudian keempat ada lagi jalan desa. Jadi itu kalau secara administratif di negara kita mengenal seperti itu. Tapi kalau dari perannya, urutannya tadi ada 3 tadi, jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Jalan tol termasuk dalam jalan arteri. Jadi sebenarnya jalan tol itu adalah jalan arteri yang harus berbayar. Nah, setelah klasifikasi jalan, kita juga harus tahu spesifikasinya seperti apa. Kita mengenal spesifikasi teknik. Nah, kalau di dalam musik, saya ibaratkan dengan sebuah panggung sebenarnya ya. Jadi panggung pun ada bermacam-macam. Jadi mulai settingnya seperti apa. Kalau kita butuh konser musik gede, ya panggungnya gede. Kalau misalnya cukup acara Agustusan, ya mungkin kecil panggungnya. Kemudian kelengkapannya, sound system, tata lampu, lagi dan sebagainya juga pasti akan berbeda-beda tiap jenis panggung. Nah, sama juga dengan jalan tol. Itu kalau tadi di panggung ada ukuran dan kekuatan panggungnya, di jalan tol kita mengenal kecepatan rencana. Kecepatan rencana seberapa? Di negara kita sih, kalau dari akses rem sampai jalan tol utama sendiri itu bervariasi antara 60 km sampai ke 100. Jadi walaupun sebenarnya untuk kecepatan rencana di beberapa jalan tol, kecepatan rencana adalah 120, namun untuk kecepatan di operasinya maksimal 100. Ini berbeda dengan di negara lain, ada juga, mungkin kalau pernah dengar teman-teman di Autobahn Jerman itu tidak ada batas kecepatan. Tinggal sekuatnya aja mobilnya mau dikejar sampai kecepatan berapa sama kekuatan fisik orangnya. Nah kemudian setelah kecepatan rencana berpengaruh ke mana? Ke rute jalan yang mau dibuat atau trasenya. Nah trase jalan itu ada 2 bagian dan adalah vertikal dan horizontal. Jadi ada istilahnya alignment atau alinyemen vertikal, itu adalah naik turunnya jalan seperti apa, mau turun di lembah, mau naik di bukit, itu adalah masuk dalam kategori alinyemen vertikal. Kemudian juga ada alinyemen horizontal, jadi yang istilahnya trase atau rute jalan tol. Kemudian di jalan tadi juga ada beberapa, misalnya kita ketemu jalan lain, sungai atau apa, itu kita sebut dengan persimpangan. Di persimpangan tersebut ada 2 istilah juga, ada overpass, itu adalah persimpangan di mana jalan tol kita ada di bawah, sementara jalan lokal atau sungai atau apapun itu ada di atas jalan tol. Itu disebut dengan overpass. Kemudian satu lagi underpass. Nah, underpass ini jalan tolnya di atas, kemudian jalan perlintasannya yang lain di bawah. Apakah nanti bentuknya jembatan atau box traffic atau box culvert, itu disebut juga dengan struktur underpass. Nah, ada lagi, ya tadi saya sudah sebut bentuk strukturnya sendiri. Jadi ada yang box culvert, kotak, beton. Box culvert itu adalah perlintasan untuk saluran air. Ada lagi box traffic itu perlintasan untuk kendaraan. Kemudian, atau orang ya. Kemudian yang lebih besar lagi adalah struktur jembatan. Kemudian untuk mengatur lalu lintas di jalan tol tersebut, itu ada lainnya, yaitu ada perambuan, kemudian ada fasilitas tol seperti gerbang tol, rambu-rambu penunjuk arah ini tadi, marka dan sebagainya. Kemudian juga ada tempat istirahat dan pelayanan TV, atau mungkin orang lebih kenal, orang awam kenal dengan rest area. Tiga orang, yaitu yang pertama manual kapasitas jalan Indonesia. Ini adalah
panduan untuk kita mendesain tadi kecepatan rencana, alignment vertikal dan horizontal. Itu ada di manual kapasitas jalan Indonesia. Kemudian untuk jalan perkerasannya sendiri, itu ada namanya manual desain perkerasan jalan. Ini dua acuan ini yang minimal kita gunakan pada saat kita mendesain jalan. Sebenarnya ada juga acuan yang lain. Kalau misalnya di dua acuan ini nggak ada, kita biasanya akan ngambil dari luar, misalnya dari Amerika, dari ASTO, dan dari Inggris, British Standard, atau dari Australia. Dan juga dari Jepang juga ada. Nah ini kalau kita tadi saya lagi analogikan ke dalam musik, itu spesifikasi material itu diatur dalam sebuah partitur musik. Not-notnya seperti apa, jadi tiap-tiap orang yang tergabung di satu band misalnya ya, penyanyinya punya partitur sendiri, pemain gitar punya partitur sendiri, drum punya partitur sendiri, yang dimana di situ diatur misalnya tinggi rendah suara seperti apa, cepat lambatnya tempo seperti apa, kemudian keras atau lembut suara seperti apa, diatur di partitur. Demikian juga untuk jalan, itu ada pengaturan juga untuk terkait material yang mau digunakan seperti apa, spesifikasinya. Kalau aspal misalnya, aspal ada standar teknisnya juga, spesifikasinya juga, seperti misalnya titik lelehnya seperti apa, kelenturannya seperti apa, kemudian campuran aspal itu kan ada ini yang namanya agregat kasarnya, besarnya seperti apa, jumlahnya, kemudian ada pasirnya, itu komposisinya seperti apa, itu diatur semuanya. Kemudian pada saat dia dihamparkan, berapa ketebalannya, pada saat dia sudah padat, itu juga berapa ininya, kekuatannya juga diatur juga di situ. Kemudian juga kalau kita bikin beton juga sama, beton itu ada semennya, ada agregat, kasar atau orang umum biasa disebut kerikil, kemudian juga ada pasir juga, ini dicampur dengan air. Ini juga ada istilahnya mix desainnya atau campurnya seperti apa. Nah, ini kita juga ada standarnya untuk Indonesia, SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian kalau di SNI gini nggak ada, kita bisa lihat juga standar dari Amerika, ASTM, American Standard Testing for Material, dan juga mungkin bisa juga diambil dari Inggris, ini British Standard. Juga kadang-kadang kita dari negara yang lain seperti Jepang dan Australia tadi. Jadi ini spesifikasi material yang bisa digunakan di jalan tol. Ini juga ada spesifikasi lainnya seperti misalnya besi untuk tiang gerbang tol juga ada spesifikasinya, kemudian untuk tiang rambu juga ada, terus untuk rambu sendiri juga ada tingkat reflektifnya seperti apa juga ada. Kemudian kalau misalnya kita bikin guardrail pun juga ada ininya kelenturannya seperti apa, karena fungsi guardrail adalah untuk meredam benturan kalau misalnya ada kendaraan yang menabrak. Jadi spesifikasinya pasti akan beda-beda. Nah, dari desain seperti ini, perencanaan seperti ini akan ada outputnya. Nah, kalau di musik, konser musik, outputnya salah satunya adalah layout tempat duduk atau sitting layout ya. Seperti misalnya ini panggungnya ada di mana, kemudian yang front row ini kelasnya berapa tarifnya, kemudian yang kelas-kelas lainnya seperti apa, ini diatur dalam suatu sitting layout. Nah, kalau di jalan tol, kita kenal istilahnya RW plan atau rencana ruang milik jalan. Ini contohnya ini ini Probolinggo Banyuwangi ya. RW plan awalnya seperti ini, dari titik awal sampai ke akhir dibuat seperti ini. Nah, ini yang kalau lihat di sini kalau tadi adalah ini namanya yang alignment horizontal tadi. Nah, di sini juga diatur di mana persimpangannya, di mana titik keluar masuknya, bentuknya seperti apa persimpangannya, semua ada di sini secara ringkas. Nah, sebelum ini nanti difinalkan, kita juga akan memerlukan validasi di lapangan. Jadi trase yang ada tadi, kita perlu cek kondisi di lapangan, karena memang untuk langkah awal biasanya kita menggunakan ya karena teknologi sekarang model map, sudah juga cetar sekali dan sebagainya, itu biasanya ada perbedaan antara gambar di satelit dengan kondisi di lapangan. Ini seperti contohnya salah satu titik saya ambil di Probolinggo Banyuwangi, yang merah-merah ini itu adalah rute atau trase yang awal. Sudah digambar seperti ini. Nah, kemudian kita cek di lapangan, ternyata di lapangan ada bangunan irigasi, saluran irigasi. Nah, ini istilahnya rule of thumb-nya
jalan tol yang baru ini tidak boleh mengganggu saluran irigasi yang ada. Supaya apa? Tidak merusak tata aliran air yang sudah diatur lebih lama untuk mengairi sawah yang ada di sekitar sini. Kemudian dilihat ada bangunan penting lainnya seperti sekolahan, ada pondok pesantren, kemudian ada tower ini, saluran udara tegangan tinggi atau listrik PLN. Ini titik-titik ini yang harus kita hindari. Sehingga akhirnya dari proses ini muncullah terasa yang warnanya ini biru muda ya. Nah ini akan menjadi terasa akhir dari jalan tol atau di seksi ini. Jadi itu, kemudian, nah, ya sampailah kita sebenarnya kalau untuk orang awam ini gambar-gambar yang membosankan. Jadi pada saat tadi RW plan sudah ditetapkan, kita akan gambar detailnya seperti apa. Yang tadi saya sebut alignment horizontal dan vertikal. Kalau di gambar teknik kita istilahkan dengan plan and profile. Jadi plan-nya ini rutenya seperti apa. Ini kebetulan karena pendek kelihatan lurus. Nah, kemudian di sini juga akan ada perlintasan-perlintasan yang ada di sini. Seperti ini misalnya ada saluran sungai, saluran irigasi, kemudian ada jalan di sini. Ini tentunya kondisi yang ada, existing tidak boleh diganggu sebisa mungkin, tetap berfungsi, yang jelas. Jadi sehingga kita tahu di sini, kemudian nanti juga kita lihat sebenarnya ini potongan memanjang dari jalan tersebut, atau kita istilahkan profilnya. Ini kita bisa lihat di sini alignment vertikalnya. Jadi kalau kita lihat di sini memanjang, ini ada apa istilahnya crown-nya ya, puncak dari lengkung vertikalnya. Dari sini sebenarnya jalannya naik, kemudian dia turun, kemudian di sini pada titik terendah dia mulai naik lagi. Jadi ini ada apa? Naik turunnya itu ada di alignment vertikal. Di gambar ini juga akan dimunculkan juga ini yang di bawah putus-putus ini adalah kondisi permukaan existing yang ada sekarang. Jadi ada tanah, ini ada saluran irigasi, ada sungai kecil mungkin, di sini ada jalan. Nah kemudian dari gambar ini akan ketahuan seberapa tinggi kita akan menimbun jalan ini. Contohnya di sini, ini ada apa? Elevasi existingnya, elevasi ini di bawah ya ada tulisannya elevasi existing, mungkin terlalu kecil. Kemudian ini menggambarkan apa? Titiknya, elevasinya berapa meter. Kemudian ada ini elevasi rencana timbunnya seberapa tinggi. Jadi di sini kita bisa menghitung perkiraan berapa banyak volume timbunan yang harus disiapkan untuk membangun jalan di sini. Nah, ini muncul di gambar plan and profile. Ini jumlah gambarnya tergantung panjang jalannya. Kalau semakin panjang jalannya ya semakin banyak lembar gambar yang harus digambar, bisa ribuan lembar. Nah, kemudian berikutnya adalah saya ambil contoh setelah tadi jalannya trasnya ada, strukturnya seperti apa. Nah, ini saya ambil contoh dua struktur di sini, yaitu ada box atau kotak. Box culvert itu adalah untuk perlintasan saluran air. Kemudian yang kedua adalah box traffic, itu untuk perlintasan kendaraan atau orang. Jadi ini gambarnya sama, kalau kita ini potongan melintang badan jalannya seperti ini, di bawahnya ini adalah posisi dari box covernya. Sama juga dengan di sini yang untuk jalan, kalau dipotong melintang seperti ini box trafficnya, kalau dilihat dari tanpa atasnya seperti ini. Jadi ada apa? Ada struktur lain di sini yang kita orang teknik biasa menyebutnya dengan wing wall. Di sini ya, untuk apa istilah untuk pengarah dan juga untuk melindungi penahan timbunan yang ada di atasnya. Kemudian juga struktur yang lain, jembatan. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini modelnya, kalau gambarnya seperti ini adalah jembatan dengan 3 bentang. Jadi garis di sini adalah menunjukkan apa dudukannya dari istilahnya gelagar-gelagar jembatan yang ada di situ. Ini ada dudukan yang pertama, dudukan yang kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 dudukan, bentangnya 3. Itu kalau dilihat dari atas, kemudian kalau dilihat dari samping ini plannya ya. Kalau dilihat potongan panjangnya ini ada dudukan yang pertama atau kita sebut dengan istilahnya apartemen. Kodenya A1. Kemudian kedua, dudukan kedua itu adalah pier atau pilar. Kita sebut P1 di sini notasinya. Kemudian karena ada pilar yang kedua kita sebut P2. Di sini ada dudukan dan apartemen yang kedua kita sebut A2. Nah, di gambar ini juga ada, ini adalah data tanah sebenarnya, gambar-gambar deskriptif seperti ini. Ini menunjukkan kedalaman atau apa ya, stratifikasi atau struktur jenis tanah yang ada di rencana dudukan ini.
Jadi dari data tanah ini yang diperoleh di lapangan dengan cara kita ngebor di titik tersebut akan diperoleh material tanahnya seperti apa jenisnya, kemudian juga kekuatannya seperti apa. Nah dari dasar ininya lah kita bisa mendesain nanti fondasinya apa jenisnya. Apakah fondasi biasa, fondasi dangkal istilahnya, seperti kita bangun rumah biasa satu lantai, atau fondasi dalam. Seperti ini misalnya dia fondasi dalam. Fondasi dalam pun juga ada bermacam-macam, tergantung jenis tanahnya. Kalau tanahnya agak empuk bisa tiang pancang. Kalau tanahnya cukup keras ya kita pakai istilahnya fondasi tiang bor atau bor pile. Nah, ini kebetulan untuk lokasi ini, contoh ini adalah saya ambil, contohnya adalah bor pile fondasinya. Kemudian jembatannya tipenya adalah tipe girder tipe I atau I girder. Ini dengan panjang bentang 20 meter, 40 meter, dan 20 meter. Itu untuk perencanaan. Setelah perencanaan semua matang, kalau di kita biasanya kita akan tenderkan, kita ketemu kontraktornya, kemudian juga ketemu juga konsultan supervisinya atau pengawasnya. Kalau kita terkait dengan PPJT kita, ya tentunya ada satu lagi kewajiban badan usaha adalah tender untuk konsultan pengawas mutu independen atau PMI. Jadi ada 4 pihak sebenarnya nanti pada saat pembangunan yang terlibat, kita sendiri sebagai owner atau pemilik proyek, yang kedua kontraktornya, pelaksananya, kemudian yang ketiga adalah konsultan pengawas atau supervisi, yang keempat adalah konsultan pengawas mutu independen. Nah, ini sebenarnya konsultan yang pengawas mutu independen ini adalah kewajiban yang harus kita penuhi untuk pemenuhan pengawasan oleh BPJT sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu cukup 3 pihak yang terlibat. Pemilik proyeknya sendiri, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas. Namun karena kita mengerjakan jalan tol ini, karena kita punya kontrak dengan BPJT, maka BPJT mewajibkan ada satu lagi konsultan lain lagi yang sebenarnya bertugas untuk memberikan data kepada BPJT. Itu disebut dengan konsultan pengawas mutu independen. Oke, kita lanjutkan ke pembangunan. Nah, sebenarnya sebelum mulai pembangunan ada hal-hal yang harus disiapkan. Kalau tadi seperti misalnya di konser musik, setting layout sudah selesai, tiket sudah terjual. Sebelum main, para pemusik pun nanti akan ngecek dulu, istilahnya sound check ya. Dari di sini mereka akan coba dulu gitarnya, suaranya udah oke atau belum, vokalisnya, mic-nya sudah oke atau belum. Istilah sound engineer-nya akan ngeset keseimbangan antara suara masing-masing instrumen musik beserta vokalnya seperti apa. Itu biasanya dilakukan kalau konsernya malam hari, dia melakukan pagi atau siang hari. Nah, demikian juga kalau kita membangun jalan tol, harus ada persiapan juga sebelum kontraktor bisa langsung bekerja di lapangan. Nah, ini salah satunya adalah kita menguji material konstruksi yang akan digunakan. Seperti tadi misalnya tanah, kalau kita mau nimbun jalan, kemudian aspal yang mau dipakai seperti apa, kemudian material lainnya, kerikilnya yang mau dipakai seperti apa, pasirnya seperti apa. Nah, ini ada banyak macam tes di laboratorium, di mana ini ada banyak contoh. Salah satu contoh sederhananya adalah ini yang gambar seperti rantang tumpuk-tumpuk ini. Ini adalah alat ayakan ya. Ada alat ayakan ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi atau susunan dari material tanah yang mau kita gunakan atau material kerikil yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau di ini susunannya yang atas itu adalah yang ayakan paling kasar atau lubangnya paling besar. Kemudian satu sebelum yang bawah ini adalah alat ayakan yang paling halus atau lubangnya paling kecil. Yang paling bawah sendiri adalah ya tidak ada lubangnya karena dia berfungsi untuk menahan debu yang akan turun di bawah ini. Nah, ini salah satu contoh uji labnya seperti ini. Ada juga nanti uji kekuatan betonnya sendiri seperti apa. Sampel betonnya dibuat nanti supaya ketahuan, karena memang beton juga punya ada fungsi, ada kelasnya. Tiap struktur juga beda struktur, beda kekuatan betonnya. Misalnya beton untuk permukaan jalan tentunya berbeda dengan beton yang kita pakai untuk kolom jembatan tadi. Kemudian misalnya beton untuk kolom rumah juga akan berbeda dengan kolom jembatan. Jadi ini ada tes macam-macam di situ. Ini kita lakukan sebelum konstruksi dimulai. Biasanya sih yang duluan untuk dites adalah tanah atau material timbunan yang akan dipakai. Dan juga kerikil, pasir yang akan digunakan untuk beton nanti.
dalam pelaksanaannya nanti ini dilakukan oleh kontraktor, diawasi oleh konsultan supervisi kita. Ini hasilnya nanti kalau misalnya memenuhi syarat material itu akan dipakai, kalau tidak memenuhi syarat ya kontraktor harus cari material yang lain yang bisa memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian selain itu juga ada misalnya membuat apa yang namanya setlist atau urut-urutan lagu apa yang akan dinyanyikan pada satu konser tersebut. Ini contohnya ada yang tahu kira-kira ini temannya Mbak Lina yang tampil biasanya ini ya, lagu-lagu dari Ceylon Seven. Ini mereka bikin setlist satu konser seperti ini, ada 13 lagu, urut-urutannya seperti ini, dari yang pertama sampai yang ke-13. Nah, kalau kita di konstruksi, nah ini kita kenal namanya gambar kerja atau shop drawing. Itu biasanya gambar kerja atau shop drawing ini jumlahnya lebih banyak daripada gambar rencana. Jadi gambar rencana itu biasanya tidak dibuat sedetail gambar kerja, karena di gambar kerja ini digunakan sebagai acuan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Contohnya ini ya, kalau di gambar rencana ini ada istilahnya tipikal timbunan, itu dia akan menggambarkan timbunan apa, rendah seperti apa, tingginya ini apa, dia tidak akan menaruh notasi yang pasti, kemudian apa, ada lagi contoh timbunan tinggi seperti apa, biasanya ada trapnya. Tapi kalau untuk shop drawing, dia akan menggambar detail biasanya per 25 meter. Jadi per 25 meter penampangnya seperti apa, tingginya ini juga udah harus pasti, berapa sentimeter atau berapa meter ininya, tanah yang akan digunakan. Sementara untuk yang atas ini, itu biasanya tetap, karena tebal perkerasan itu tetap. Kemudian ada lapisan lainnya, ada istilahnya lapis drainase, itu juga tingginya tetap, tidak berubah. Yang berubah adalah ketebalan dari timbunan tanah yang ada di bawah sini. Nah, ini tergantung juga tadi kalau di gambar plan profile itu elevasi dasarnya dan elevasi rencana. Nah, ini makanya untuk jadi acuan kerja, dia harus digambar lebih detail lagi, lebih rinci. Nah, tadi biasanya cara yang disepakati adalah sekitar 25 meteran untuk tiap titik timbunan atau galian juga sama. Kemudian juga selain tanah ini juga model salurannya apa di sini, ukurannya seperti apa, dimensinya, kemudian juga elevasi juga digambarkan di sini juga. Jadi kalau contoh di sini, satu gambar ini ada dua hal yang ditampilkan, timbunan dan juga rencana lokasi drainase untuk utamanya sebenarnya untuk menampung air hujan kalau bisa terjadi hujan dari sini, dari jalan kecil. Baik, kemudian yang apa? Struktur. Kalau struktur kita lihat di sini contohnya adalah box saluran ya. Itu penampangnya seperti ini, biasanya digunakan untuk melihat tulangan besi yang akan dipakai. Ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian ada jumlahnya juga seperti apa, berapa banyak, kemudian juga jenisnya tulangannya, ukurannya seperti apa. Ini digambar juga di gambar kerja atau shop drawing. Jadi kalau misalnya kita ada 100 struktur 100 dengan model yang rinci seperti ini. Nah setelah itu barulah diteruskan dengan, kita mulai kerja di lapangan. Sudah bisa mulai jalan di lapangan untuk pekerjaan jalannya sendiri. Nah ini kalau untuk pekerjaan jalan tol ini berbeda dengan pekerjaan gedung. Kalau pekerjaan gedung itu dia harus urut dari bawah ke atas, dari mulai pondasi, kemudian dinding tembok, rangka atap, genteng dan sebagainya dia harus jalan. Kita bisa secara simultan. Jadi idealnya memang tanah sudah siap semuanya. Kalau tanah sudah siap semuanya, misalnya 10 kilo gitu, dari 10 kilo tersebut ada 2 kilo daerah galian, ada 8 kilo daerah timbunan, kemudian di daerah tersebut ada jembatan atau perlintasan lain, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama, secara simultan. Nah, ini saya ambil contoh untuk pekerjaan timbunan ya. Timbunan, urut-urutannya umumnya kita mulai dari pembersihan ininya, kalau ini tanah sawah atau tanah tegalan atau apapun, sisa tanaman di atasnya harus bersih. Jadi dikupas, istilahnya clearing di sini ya. Clearing, dikupas sampai ketemu tanah aslinya sampai bersih. Setelah itu lapis demi lapis tanah timbunan yang sudah memenuhi persyaratan dihambarkan pada jalan tersebut.
Jadi setelah dihamparkan dia, ini sesuai aturan biasanya 20 cm, kemudian setelah dihamparkan diratakan permukaannya. Ini nama alatnya bulldozer. Kalau ini untuk meratakan namanya motor grader. Dia ada pisau besar di tengah sini untuk meratakan material tanah yang dihamparkan. Setelah itu dia mulai dipadatkan. Nah, ini pemadatan pun juga ada 2 tahap. Yang pertama dengan ini yang namanya pemadat kaki kambing atau istilahnya seafood roller. Ini ada ini ya, semacam sepatu-sepatu di sini, kaki di sini, fungsinya untuk apa? Sama kalau kita istilahnya untuk meremas-remas ya, supaya dia lapisan udaranya keluar, maka dia pakai ini. Jadi nanti permukaannya akan ada bolong-bolong di sini. Itu juga ada hitungannya. Seberapa kali dia harus melintasi di ini. Itu ada nanti sebenarnya ada di hasil dari penelitian lab juga, dari jenis tanah yang berbeda, jumlah lintasan pemadatan juga akan berbeda. Jadi tidak boleh terlalu banyak ataupun kurang. Kalau terlalu banyak malah tanahnya rusak, kalau kurang juga kurang padat nggak bagus juga. Nah setelah ini bisa bergetar juga ini untuk memudahkan dia memadatkan di sini. Setelah ini beberapa lintasan dilewati ini dilanjutkan dengan ini. Dia pemadat dengan yang roda besi yang rata atau roller vibro di sini ya. Ini juga bisa bergetar juga untuk membantu material tanah yang halus ikut padat di sini. Ini juga sama, ada hitungannya berapa kali lintasan dia bolak-balik di ini tanah ini. Nah kemudian setelah itu biasanya akan ada uji kepadatan. Ini mohon maaf saya nggak bawa gambarnya di sini. Jadi di lapangan juga ada uji kepadatan, apakah tanah yang sudah digiles oleh 2 alat pemadat ini kepadatannya memenuhi persyaratan atau enggak. Nah itu yang dibandingkan adalah hasil laboratorium tadi, yang di awal ada hasil material untuk cek lab tadi. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, baru dilanjutkan lapis berikutnya, lapis demi lapis. Ya ini tergantung seberapa tebal lapisannya ya. Ini pekerjaannya akan berulang-ulang dilakukan. Karena ketebalan tadi cuma 20 cm. Nah kalau misalnya ya sepelenya semeter ya berarti 5 kali siklus seperti ini akan dilakukan. Satu lagi, kondisi ini. Tanah itu punya kondisi ideal kepadatan optimum. Nah, kepadatan optimum tanah itu selain dipengaruhi oleh susunan ini, tanahnya, butir-butirnya, juga dipengaruhi oleh kelembapan tanahnya. Jadi contohnya, kalau kita memadatkan pasir kering tentunya akan susah ya. Pasir kering itu mau dipadatkan seperti apapun tidak akan pernah padat. Karena apa? Pasir itu susunan butirnya homogen, hampir sama ukurannya. Kalau tadi di mesin ayak tadi mungkin cuma ada yang satu nomor ayakan dia akan lolos semuanya. Itu akan susah dipadatkan kalau materialnya homogen. Makanya biasanya kalau material yang bagus itu kalau komposisi butirannya itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Karena apa? Yang kecil-kecil tadi akan mengisi ruang rongga antar butir yang lebih besar. Nah itu kenapa ini bisa digetarkan, itu akan lebih mudah tadi yang butiran kecil tadi masuk mengisi rongga-rongga yang tidak bisa dijangkau oleh alat pemadat tadi. Nah satu lagi selain tadi itu struktur butiran juga dipengaruhi juga oleh air, kadar air di situ atau istilahnya kelembapan dari tanah tadi. Itu juga ada batas optimumnya. Jadi artinya kalau terlalu kering nggak bagus, nggak bisa padat, terlalu basah pun juga nggak bagus. Kalau kita lihat lempung, terlalu lembek gitu, mau dipadatkan pakai tangan seperti apapun juga dia akan pernah padat. Tapi kalau dengan kondisi tanah kepadatan tertentu, ya persentase kadar air tiap jenis tanah berbeda-beda, dia akan bisa padat di sini. Makanya kadang-kadang di lapangan kalau terlalu kering akan ada tangki air di situ yang menyirami permukaan tanah yang kering ini supaya dia meresap sebentar, dia dipadatkan bisa lebih padat. Jadi itu siklus pemadatan seperti itu akan terus berjalan sampai ketebalan yang direncanakan tercapai. Nah begitu pekerjaan tanah selesai, dilanjutkan dengan keperkerasannya. Kita biasanya saat ini, bukan biasanya, semuanya ya, hampir semua jalan tol di kita menggunakan perkerasan dari beton. Atau istilahnya perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah ini sebelum tadi beton dihamparkan, ada satu lagi lapisan tadi di gambar tadi ada lapisan drainase atau drainage layer. Nah, ini adalah materialnya bukan tanah lagi tapi adalah campuran pasir dan kerikil. Ini juga ada
spesifikasinya seperti apa, komposisi apa istilahnya butiran kasar dan halus seperti apa, itu ada spesifikasinya. Sama ini nanti. Kalau tapi maaf, yang ini material ini tidak ada pakai apa yang tadi seafood roller tadi. Dia pemadatannya hanya menggunakan vibro roller ini yang dengan permukaan drum yang halus. Ini dipadatkan sama, ada hitungannya berapa lintasan, berapa kali dia mondar-mandir di sini. Kalau sudah padat sama, ada tesnya juga. Kalau sudah padat, maka di atasnya akan dihampar ini. Istilahnya beton lin konkrit atau lantai kerja. Nah, ini tadi saya sebutkan di awal, kelas beton ini itu berbeda nanti dengan kelas beton yang mau dihamparkan untuk perkerasannya di atas. Ini biasanya kelasnya lebih rendah. Kita biasa sebut dengan kelas D. Itu paling rendah. Kemudian ini ketebalannya juga biasanya 7-10 cm. Ini dihamparkan secara manual. Dari ini pakai truk mixer, molen ini. Keluar dari sini dihamparkan pakai orang, ada acuannya juga pakai orang. Dia harus digetarkan supaya padat, ini makanya ada alat getar di sini, vibrator. Kemudian kalau ini sudah kering, sesuai umurnya beberapa hari, barulah di atasnya nanti dihamparkan ini, beton dengan alat paver. Namanya paver. Nah ini sebelum dia dihamparkan betonnya, kita juga pasang besi-besi di sini, yang besar, atau istilahnya besi dowel. Ada alatnya di situ, atau biasa disebut dengan dowel inserter. Nah ini nanti pada saat dia jalan ke sana, ke arah sana ya, jalannya, ini dia akan tertimbun oleh material ini, beton ini di sini. Nah ini kenapa ada warnanya seperti ini? Ini yang kuning ini adalah sebenarnya lapisan plastik ya. Atau mohon maaf, orang-orang di lapangan biasa sebut dengan kondom. Jadi ini besinya, ini ada lapisan plastik di sini. Fungsinya adalah untuk apa? Sebenarnya untuk muai. Jadi besi ini sendiri pun walaupun suhunya tidak ekstrim, dia akan ada muai walaupun kecil ya. Jadi supaya nanti antar beton tadi tidak pecah secara tidak beraturan, ini tentunya dikasih supaya tidak nempel plastik ini, supaya nanti betonnya tidak nempel langsung ke besi. Jadi pada saat besi ada muai, dia ada ruang untuk bergeser seperti ini. Itu kemudian dilanjutkan ini, keluar dari mesin, betonnya udah berbentuk permukaan seperti ini. Ini juga ketebalannya bisa diatur, sesuai rencananya berapa tebalnya. Kemudian, nah, ini ya sebenarnya karung atau apa, sebenarnya untuk memperhalus di sini. Untuk kadang-kadang untuk menyerap kelebihan air semen yang muncul di permukaan. Kalau ini sudah selesai, beton cukup keras, sebelum beton mengeras, ada pembuatan alur, atau disebut dengan grooving. Nah ini fungsinya apa? Supaya permukaan jalan tidak terlalu licin. Jadi ada gesekan antara roda kendaraan dengan permukaan kasar yang kecil-kecil ini. Ini di kita juga masih dikerjakan secara manual, pakai orang, ada semacam penggaris besar di sini, ada alatnya seperti garpu dengan banyak gigi di sini, itu dia tarik ke arah sana. Itu seterusnya secara manual. Kemudian setelah dia keras, tapi tidak terlalu lama, dia harus dipotong antar segmen. Biasanya tiap 5 meter. Tiap jarak 5 meter dia akan dipotong di sini, dibuat alur. Fungsinya apa? Supaya beton ini letaknya istilah diarahkan di garis ini. Karena beton itu sebenarnya pada saat dia kondisi ini ya masih cair seperti ini, kemudian dia mengeras, dia itu melepaskan panas. Jadi kalau teman-teman ingin tahu seberapa panasnya ini beton cair, menjadi kering seperti ini, itu ya pengalaman di lapangan sih kadang-kadang, mohon maaf tukang-tukang di sini, kalau malam hari mereka tidur di sini pun nggak pakai apa-apa. Karena apa? Ini cukup hangat sebenarnya permukaan beton yang ada di sini. Jadi ini dia dari cair menjadi keras seperti ini itu ada penyusutan sebenarnya. Ada air yang dari semen tadi yang lepas ke udara menguap sehingga dia menjadi keras. Nah itu dia menimbulkan volumenya akan menyusut. Nah kalau menyusut biasanya apa? Pasti akan timbul retak. Nah supaya retak tadi beraturan, tidak di mana-mana, sengaja dibuat alur-alur seperti ini, tiap 5 meter tadi.
istilahnya apa? Siar muai ya. Di sini nomor 2 siar muai. Nah ini pun juga harus diisi karena apa? Biasanya siar muai ini walaupun dia dipotong seperti ini ya, kelihatan di samping, tidak sampai ke bawah. Tapi pada kenyataannya nanti begitu ini beton mengering, dia akan patah sampai ke bawah sebenarnya. Karena apa? Tadi muai dari susut dari beton basah menjadi kering itu lumayan besar juga. Itu dia harus diisi oleh sealant di sini. Ini mirip seperti lapisan aspal tapi spesifikasinya berbeda. Ini fungsinya apa? Supaya air tidak masuk ke sini. Karena kalau air masuk ke sini sampai ke bawah itu berbahaya untuk konstruksi jalan itu sendiri. Istilahnya kita sebut dengan joint sealant ya pada siar muai di sini. Nah, itu untuk jalan. Sekarang saya ambil satu contoh untuk jembatan. Nah, jadi jembatan ini kebetulan saya ambil contoh untuk fondasi yang dalam dengan tipe bor, tiang bor atau bor pile. Jadi di jembatan sendiri ada istilah struktur bawah atau substructure, ada satu lagi nanti istilahnya upper structure, struktur yang di atas. Struktur yang di bawah ini terdiri dari fondasi dan ini istilahnya pile cap atau apa nih, topinya fondasi ini untuk dudukan kolom di atasnya. Jadi biasanya fondasi akan dibuat sendiri dulu, dibor dia sampai kedalaman rencana seberapa meter, kemudian setelah ini lubangnya, maka dimasukkan ini rangkaian tulangan, dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu dia akan dicor. Setelah dicor, nah ini kondisinya yang sudah dicor beberapa hari, di sekitar titik-titik yang ada yang dibuat fondasi tadi, pile cap tadi, itu dicor juga dengan lantai kerja di sini. Nah ini besinya sengaja disisakan, karena fungsinya untuk apa? Dia bisa menyambung ke ini, tulangan yang ada untuk ini, kotak ini ya, pile cap tadi itu. Fungsinya apa? Ini jadi satu, kalau secara teknik dia akan meneruskan gaya yang di atasnya ke dalam fondasi ini. Nah itu dia harus dikasih tulangan dulu, setelah dikasih tulangan, lanjut, dia dikasih bekisting seperti ini, nanti dia dicor. Nah, ini juga sama, nanti ada tulangan untuk kolomnya, dia harus menyatu dengan ada yang di bawah sini. Kemudian nanti dikasih bekisting lagi, dicor, kira-kira seperti inilah hasilnya, nomor 3, dan kemudian ini dilanjutkan dengan apa tadi dengan urutan yang sama, ini dibuat cetakan atau bekisting lagi, ada tulangannya, dicor, hasilnya adalah seperti ini. Nah ini untuk jembatan, nah kemudian setelah ini selesai, fondasi, kolom, dan ini dudukannya atau pierhead ini, kita akan menaruh lantai jembatan istilahnya, atau ini jalannya nanti di atas seperti ini. Nah biar nggak bosan, kita lihat video berikut ini. Pierheadnya, ada kepala jembatannya, ini kolomnya di sini kelihatan. Nah kita mau mendudukkan ini lantai jembatan di sini. Ini kebetulan tipe jembatannya yang di Bogor Ring Road seksi 3A ini dia menggunakan tipe segmental box. Kalau tadi saya contohkan di gambar adalah bentuk girder tipe I, ini adalah segmental box girder sebenarnya nanti. Ini ya di atasnya. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti huruf V, ada lubang di dalamnya, kemudian adalah lantai jalan tolnya sendiri. Segmen dari tadi box girder tadi ya.
pembuatan balok-balok untuk jembatan ini. Jadi proses pemasangannya dia bagian demi bagian, ini adalah keseluruhan proses erection atau pemasangan box girder tadi. Di sini. Jadi mungkin sedikit ya tadi yang untuk ini tadi istilahnya stressing tadi itu sama kayak kita mau bikin apa ya, tasbih ya. Di bagian yang terbagian kemudian ada tali di tengahnya ditarik. Nah kalau kita tasbih biasanya pakai apa, benang atau apa, tapi kalau di situ dia pakai baja ya. Tali baja yang sangat besar, yang sangat kuat, yang bisa menahan beban segitu besar. Jadi tergantung berapa besar tipe ininya, tentunya bajanya juga berbeda-beda. Nah kemudian setelah tadi struktur selesai, jalan selesai, kita lengkapi dengan yang lainnya seperti fasilitas tol. Itu ada gerbang tol di sini. Ini contohnya pada saat kita dulu membangun gerbang tol Cikampek utama, pada saat konstruksi seperti ini, dan kemudian sampai contoh di Lawang ini, Pandan Malang kalau sudah jadi seperti ini. Ada gerbang unik sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi apa yang menonjol di daerah tersebut kita bangunlah di arsitektur sekarang ini sudah ada ketentuan dari yang mana BPJT standarnya seperti ini. Kita biasanya main arsitekturnya itu bukan di gerbangnya tapi di kantornya sendiri. Kantor gerbangnya kalau kita lihat yang di mana ya, Solo Ngawi, kita lihat kantor gerbangnya di belakang dia ada gunungan di kantor JSN-nya ya. Nah, itu kebiasaan kita di Jasa Marga bahwa kita menampilkan apa arsitektur atau kearifan lokal di dalam model arsitektur gerbang kita. Karena di gerbangnya sendiri sudah ada standar dari Kementerian PU, maka kita bermainnya di kantor gerbang, di kantor operasional atau di rest area sendiri, di TIP. Jadi setelah tadi gerbang tol, kita juga melengkapi kalau ada tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, kita lengkapi dengan fasilitas minimal, jalan, parkir, toilet, tempat ibadah, pom bensin kalau ada pom bensin ya di sini. Kemudian jangan lupa tadi saluran juga harus diselesaikan. Kemudian ada rumput atau istilahnya solid shorting untuk melindungi lereng timbunan dari kerusakan air, dari erosi, kemudian juga kelengkapan yang lain seperti rambu-rambu, petunjuk arah,
kemudian marka jalan. Marka jalan ada beberapa macam, salah satunya yang kuning ini adalah untuk pembatas jalur. Dia ada di istilahnya lajur dalam atau ini bahu dalam, kemudian pembatas antar lajur itu garis putus-putus putih, kemudian antara bahu luar dan lajur dalam ini, lajur luar ada marka menerus warna putih. Kemudian kalau ada persimpangan seperti ini, ada rem, ada yang keluarnya ada istilahnya rambu chevron. Ini putih tapi ukurannya lebih besar daripada marka yang di sini. Kemudian juga ada guardrail untuk pengaman tadi, ada di sini mata kucing di sini, ini fungsinya kalau malam hari, karena apa? Tidak semua jalan tol kita dilengkapi dengan lampu. Jadi ini fungsinya kalau malam hari kelihatan kena lampu dia akan memantul. Kemudian juga beberapa tempat seperti ini rest area, ini simpang susun juga harus ada lampu-lampunya. Kemudian sebelum jalan tol ini dioperasikan, ada lagi satu tahapan. Jadi kalau ini semua sudah lengkap, sudah selesai, kalau dari sisi proyek itu diserah terimakan kepada kita, atau istilahnya ada proses PHO, Provisional Handover, atau serah terima pertama, maka kemudian kita akan mengajukan uji layak operasional ke BPJT. Jadi BPJT akan melihat semuanya, kesesuaian antara yang dibangun dengan standar yang sudah ditetapkan, kemudian kekuatannya masuk atau enggak, fungsi-fungsinya kelengkapannya lengkap atau enggak. Kalau itu sudah oke, sudah lengkap, maaf juga cek kerataannya juga seperti apa, kekesatannya seperti apa. Kalau itu sudah lengkap, barulah nanti Dirjen Bina Marga akan menerbitkan sertifikat layak operasi. Nah, kalau sertifikat layak operasi selesai keluar, jalan tol kita bisa dioperasikan, kemudian juga kita akan menunggu penetapan tarif dari Menteri PU. Nah, kalau itu sudah keluar ya jalan tol kita bisa dioperasikan. Setelah itu operasi selesai, pembangunan selesai, tentunya satu lagi yang tahapan terakhir tadi adalah pemeliharaan. Nah, ini sebenarnya pemeliharaan kita sekarang lebih mudah karena kita ada CMTM di sini. Tadi saya lihat ada Mbak Mary di sini ya, itu kerjanya Mbak Mary sekarang, CMTM. Nah, ini ada dua pekerjaan utama sebenarnya ya, rutin ya. Itu saya ambil contoh, nah kita punya alat ini, CMTM punya alat ini, Hawkeye 2000. Ini ada digunakan untuk inspeksi rutin permukaan jalan. Jadi untuk melihat kondisi permukaan jalan kita, apakah ada yang retak. Retak pun macam-macam, ada retak rambut yang halus, retak buaya yang lebih besar lagi, bahkan lubang, itu bisa dilihat oleh mobil ini, alat ini. Nah ini kalau tidak salah dia alat ini mengambil standar dari Australia ya, dari IRRB, Australian Research Road Research Board. Itu kenapa mungkin nanti CMTM yang bisa menjawab ya. Tapi kalau menurut saya kondisi cuaca di Australia dengan di Indonesia itu sebenarnya nggak jauh beda. Australia walaupun ada daerah subtropis, tapi dia tidak punya salju. Jadi selisih suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu ekstrim, dia cenderung tropis, makanya kemungkinan besar kenapa digunakan standar Australia, karena ada kemiripan kondisi tadi, geologisnya dan cuaca ya. Nah ini dari alat ini, satu alat ini, CMTM sudah punya data kondisi jalan tol kita sepanjang 626 km. Kemudian juga alat ini juga dipakai di jalan di luar jalan tol. Ini sudah ada 10.000 km yang database-nya sudah dipegang oleh CMTM atau alat ini. Jadi ini digunakan untuk inspeksi rutin untuk mengetahui tadi tingkat kerusakan jalan. Kalau misalnya memang sudah terlalu rusak, ya harus diperbaiki. Kemudian yang kedua ini nah ini nanti bisa dilihat videonya di YouTube, linknya ada di sini. Ini alat untuk bridge inspection kepunyaan CMTM dan ini satu-satunya di Indonesia kita yang punya. Ini nanti bisa dilihat di sini videonya Jabar Ridwan Hanif ya yang mengulas alat ini. Ini ada Mbak Mary di sini kalau nggak salah, ini ikut turun juga. Nah ini urut-urutannya memang di video agak terbalik, tapi saya sajikan di sini adalah urutan pertamanya. Tentunya alat ini akan ditarik oleh sebuah truk karena besar. Begitu di lokasi, truk ini bisa dilepas dari buginya ini, dia akan lepas ke sana. Kemudian ini ada semacam tiang-tiang dudukan supaya ini tidak bergoyang kemana-mana. Ada hidrolisnya yang bisa turun ke sini. Kemudian ini pelangannya diturunkan ke sini di bawah jembatan. Ini kalau dilihat dari bawah seperti ini bisa diputer. Kalau nggak salah 180 derajat ya ke sana. Nah kemudian
Nah, dari ini bisa dilakukan inspeksi di bawah jembatan ini. Jadi ada 2 alat yang dimiliki oleh JMTM untuk inspeksi rutin, yang tadi untuk permukaan jalan punya Hawkeye, dan kemudian untuk jembatan punya bridge inspection. Nah, kemudian kalau perujukan rutin ini sudah dilakukan, ada juga nanti istilahnya pemeliharaan periodik, kita biasa sebut dengan SFO, scraping, filling, overlay. Jadi tadi yang sudah lapisan aus terutama ya, sudah retak-retak rusak, banyak lubang-lubang, ini dikupas habis dulu. Sebesar lapisan tersebut, setebal lapisan tersebut, biasanya sekitar 5-6 cm. Ini ada yang dibuang, ada yang di recycle. Jadi tapi kalau di recycle tidak semuanya bisa digunakan. Saya nggak tahu, kira-kira mungkin 25% dari ini yang bisa digunakan untuk dipakai lagi. Setelah ini dikupas habis, dikasih ini dulu, lapisan aspal encer, take coat, kemudian diisi dengan campuran aspal panas, kemudian dipadatkan. Ini di jalan tol kita yang betonnya sudah dilapisi oleh aspal, itu rutin dilakukan, periodik dilakukan hal seperti ini. Kita paling gampang bisa lihat di Jagorawi dan Jakarta Cikampek ya, karena dia masih pakai pergelasan fleksibel atau aspal. Kemudian satu lagi sambil contoh untuk perawatan, tadi kalau jembatan di bawahnya juga ada struktur di atasnya, atau istilahnya adalah expansion joint. Ini adalah titik di mana antar girder tadi menyambung. Itu biasanya ada ininya untuk batas dia bisa bergerak, memuai, naik turun ke atas, ada sambungan ya untuk ekspansi. Nah ini biasanya kalau dia bentuknya atau materialnya aspal, kalau dia sudah mengeras, sudah pecah, dia harus diganti. Ini harus dikeruk dulu, dibuang dulu. Kemudian karena dia dari aspal, supaya bersih dia dipanasi pakai ini supaya ini benar-benar bersih. Kalau sudah bersih semuanya, dia dituangkan cairan untuk sambungannya, kemudian dibiarkan beberapa saat, bisa sehari, paling kelamaan ya ada beberapa jam, dia sudah mengeras dan bisa dibuka lagi untuk lalu lintas. Itu dari saya, mungkin yang terakhir. Saka dinto pematur beden kaula, korang lebihnya nyoon sapora. Matur sakalangkong. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lina. Silakan, Mbak. Oke, Pak Dom, keren banget presentasinya. Mungkin teman-teman boleh ya kita kasih aplaus yang luar biasa buat Pak Dom. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang udah bergabung. Jangan lupa bergabung di episode-episode CM Talk berikutnya.